Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Larinya ke negara. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ada 15 proyek yang ditargetkan on stream di Dodobrat ini. Dan diharapkan memberikan tambahan peningkatan kapasitas sebesar 41.922 barel oil per hari dan 207 juta kubik feet gas dengan capex sekitar 560,1 juta US dollar. Fondasi kita di dalam pembangunan ekonomi itu yang cukup kuat dan cukup mendasar, akarnya mungkin sudah tertancap cukup dalam, itu adalah sektor minyak dan gas. 5 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah ekonomi, itu yang paling besar, itu semuanya terkait dengan industri minyak dan gas. Pembangunan RDMP maupun grassroots refinery adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi daripada BBM kita, di mana saat ini kita kapasitas produksi kilang kita adalah sudah 1.050.000 barel per hari, sedangkan berdasarkan RUEN tersebut di tahun 2030 kebutuhan BBM kita masih di kisaran 1,5 juta barel per hari. Nah, artinya apa? Artinya perkembangan ataupun pembangunan kilang saat ini masih relevan untuk memenuhi kebutuhan demand daripada domestik. Meski transisi energi tidak terelakkan lagi, namun sektor hulu minyak dan gas bumi masih memiliki peran kunci untuk mencapai ketahanan energi. Industri kilang minyak dan gas bumi atau migas digadang mampu mengerek ekonomi sekitar kawasan. Tak tanggung-tanggung, manfaatnya dihitung mencapai 9 kali lipat dari nilai investasi ke kilang migas tersebut. Sudah bukan rahasia lagi jika Indonesia selama ini harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam hanya untuk impor minyak mentah dan BBM dari negara tetangga Singapura. Padahal Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang jauh lebih besar dari Singapura. Sejatinya dalam urusan minyak mentah, Singapura adalah importir minyak dari Indonesia, di mana Singapura membeli minyak mentah Indonesia yang kemudian diolah di dalam kilang Singapura. Karena kilang itulah kekalahan Indonesia atas Singapura, yang mana Singapura sudah berhasil memiliki kilang yang mampu mengolah BBM. Alhasil, Indonesia membeli produk minyak olahan dari Singapura lantaran belum adanya kilang produk olahan minyak itu. Karena itu pula lah sejak dipimpin Presiden Jokowi, Indonesia gencar membangun dan mengembangkan kilang minyak. Setidaknya ada 7 kilang minyak yang sudah beroperasi dan sejumlah lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sejalan dengan hilirisasi migas yang dilakukan, Indonesia juga memiliki 15 proyek migas yang ditargetkan bakal beroperasi atau on-stream pada tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, 15 proyek itu diharapkan dapat memberikan tambahan kapasitas produksi minyak sebesar 41.922 barel minyak per hari atau BOPD dan gas sebesar 207 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Proyek pertama yaitu milik Pertamina Hulu Mahakam atau PHM, antara lain Pecico 8B dengan kapasitas produksi 16 MMSCFD dengan biaya investasi 29,4 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian Bekapai Artificial Lift dengan kapasitas produksi 12 MMSCFD dengan investasi 17,5 juta dolar Amerika Serikat dan SWPG Debottlenecking dengan kapasitas 8 MMSCFD dengan investasi 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Ketiga proyek itu diharapkan dapat on-stream pada Maret 2024.
Selanjutnya, proyek fasilitas kompresor South Sembakung oleh Job PMEP Simenggaris dengan kapasitas 22,5 mm SCFD yang memiliki total investasi sebesar 12,7 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ini akan on-stream pada Maret 2024. Ada juga proyek AFCP oleh Premier Oil yang memiliki kapasitas 117 mm SCFD yang ditargetkan on-stream pada Juni 2024 dengan total investasi 10,9 juta dolar Amerika Serikat. Lalu ada juga proyek minyak dan gas oleh Medco Natuna, yakni Forel Baronang, dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dan gas sebesar 43 mm SCFD yang ditargetkan on-stream pada Oktober 2024. Dan West Belut dengan kapasitas produksi gas sebesar 50 mm SCFD yang akan on-stream pada Agustus 2024. Selanjutnya, proyek Akatara Gas Plant berkapasitas 25 mm SCFD dan minyak sebesar 1.100 BOPD milik Jadestone Energy yang akan on-stream pada April 2024 dengan total investasi 86,3 juta dolar Amerika Serikat. Proyek SP Puspa Asri oleh Pertamina EP dengan kapasitas 600 BOPD yang akan on-stream pada Oktober 2024 memiliki nilai investasi 6,3 juta dolar Amerika Serikat. Lalu proyek Flowline ASDJ 116X milik PHE Ogan Komring berkapasitas 94 BOPD ditargetkan on-stream pada April 2024 dan memiliki nilai investasi 65.279 dolar Amerika Serikat. Kemudian proyek kompresor Merbau oleh Pertamina EP memiliki kapasitas 8 mm SCFD dengan target on-stream November 2024 dan memiliki nilai investasi 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Proyek Duyung Facility Optimization yang dioperasikan oleh Medco Gresik berkapasitas 40 mm SCFD ditargetkan akan on-stream pada Juli 2024 dengan nilai investasi 12,7 juta dolar Amerika Serikat. Lalu proyek OPLE Mine dioperasikan oleh PHE ONWJ berkapasitas 128 BOPD beroperasi pada Juni 2024. Kemudian pembangunan CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru berkapasitas 5 mm SCFD oleh Pertamina EP yang akan on-stream pada April 2024. Terakhir, proyek Banyu Urip Infill Classic oleh ExxonMobil Cepu Ltd dengan kapasitas produksi 30.000 bph dengan target on-stream Juli 2024. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mendorong produksi minyak di kilang-kilang yang ada. Bagaimanapun, keberadaan industri kilang migas tercatat telah memberikan manfaat ekonomi yang cukup luas, misalnya menjadi motor penggerak utama sejak awal pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian keberadaan kilang migas telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena pemerintah dapat memberlakukan kebijakan harga BBM murah atau bersubsidi. Hilirisasi migas berpotensi memberikan manfaat positif terhadap kinerja keuangan Pertamina dan keuangan negara. Pendapatan segmen kilang dan petrokimia Pertamina pada tahun 2022 dilaporkan sekitar 572 triliun rupiah. Kontribusi segmen kilang dan petrokimia Pertamina terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak pada tahun 2022 mencapai 49,72 triliun rupiah. Mengingat manfaat ekonomi hilirisasi dan keberadaan industri kilang migas yang cukup besar tersebut, pemerintah diminta untuk merumuskan dukungan kebijakan yang optimal bagi pengembangan industri kilang di Indonesia. Cita-cita Indonesia menguasai salah satu tambang emas terbesar di dunia bukanlah perkara mudah. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Meski menemui jalan berliku dan memakan waktu cukup panjang, setelah separuh abad lebih, akhirnya Indonesia berhasil menjadi pemegang saham mayoritas di tambang emas raksasa yang ada di Papua. Sayangnya upaya pemerintah merebut kembali Freeport tersebut kurang mendapat dukungan dan justru mendapat respon negatif dan pesimis hingga dianggap sebagai pencitraan semata. Padahal untuk merealisasikan tantangan besar tersebut membutuhkan keberanian dan nyali yang besar. Namun, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen membuktikan keseriusan untuk mengambil alih apa yang seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia. Setelah PT Freeport Indonesia berada dalam kendali Indonesia dengan saham 51%,
Dalam waktu dekat, Indonesia akan menguasai 61 saham perusahaan itu. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan lagi milik Amerika Serikat. Apabila Indonesia memiliki posisi mayoritas kepemilikan di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, maka dapat membuat pendapatan negara pun bertambah. Jokowi merinci dengan kepemilikan saham 51%, saat ini 70% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Bila saham ditambah hingga 61%, maka 80% pendapatan Freeport bisa masuk ke kantong negara. Diketahui, Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia, PT Freeport Indonesia, merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Freeport McMoran. Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah praktik penambangan dari berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, emas, dan perak. Operasi Freeport di Indonesia ini dilakukan di Mimika, Papua, Indonesia. Seluruh dunia tahu jika kekayaan tambang Freeport di Papua begitu berlimpah. Kekayaan sumber daya alam di dua tambang Freeport di Papua membuat Freeport enggan hengkang dari Indonesia. Maklum, lokasi tambang lain milik Freeport McMoran tidak sebanding dengan cadangan tembaga dan emas di Papua yang menggiurkan. Untuk itulah perusahaan Amerika Serikat tersebut ingin terus bercokol dan mengeruk kekayaan Indonesia. Tak mengherankan jika upaya Presiden Jokowi untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia mendapat banyak ancaman, termasuk dari intelijen negara lain. Namun, Presiden Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tidak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Bahkan lebih jauh, sejalan dengan keberhasilan merebut kembali Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia mulai melakukan hilirisasi terhadap hasil tambangnya dengan membangun smelter. Saat ini smelter PT Freeport Indonesia tengah dibangun di kawasan Java Integrated Industrial Estate atau JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Smelter PT Freeport Indonesia dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia. Bukan hanya itu saja, Freeport Indonesia juga berkomitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal Papua daripada tenaga kerja asing. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas tenaga kerja Freeport Indonesia merupakan anak bangsa dari berbagai suku dan daerah. Dilansir dari ptfi.co.id, total karyawan di PT-FI dan kontraktornya ada sekitar 27.000 yang terdiri dari berbagai macam suku di Indonesia, dan yang terbanyak lebih dari 40% adalah orang Papua asli. Bahkan untuk meningkatkan jumlah karyawan asli Papua, PT-FI juga punya program pengembangan dan pelatihan untuk karyawan, memastikan karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan, dan memastikan pengembangannya agar mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi, karena memang terbukti sudah banyak keberhasilannya. Untuk itulah Freeport McMoran tidak boleh merasa berada di atas angin dan mengendalikan pemerintah Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan tegas agar pelanggaran dan kecurangan operasional tidak lagi terjadi di Indonesia. Divestasi saham 61% yang sedang diperjuangkan hari ini dapat menjadi satu momentum yang baik untuk perjanjian yang lebih adil antara Indonesia dan Freeport ke depannya.